Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. أما صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Baik Bapak, Ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pengajian kita di dalam kitab Shiratal Mustaqim, ya. Di bagian luar dalam kitab Sabilal Muhtadin. Kita akan melanjutkan kembali daripada persoalan pembahasan enam perkara yang mencegahkan haji seseorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 perkara yang mana seorang itu boleh mencegahkan haji, yang bisa mencegah atau menghalalkan seseorang itu mengerjakan haji atau umrah. Salah satunya menurut daripada Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadinnya. Di kitab fikih tidak kita temukan ini, tetapi di dalam kitab Syekh Arsyad Al-Banjari saja ini. Maka menurut daripada beliau 6 perkara, yaitu pertama adalah ayah dan ibu. Inilah yang bisa dapat mencegah yaitu haji seseorang. Yang kedua adalah suami dapat mencegah daripada haji dan umrah seorang istri. Baik itu adalah haji hanya daripada haji yang sunnah. Haji yang sunnah. Adapun haji yang fardu itu tidak. Bagi seorang istri, dia sunat untuk meminta izin kepada suaminya. Minta izin kepada suaminya untuk melaksanakan ibadah haji. Timbul pertanyaan kita, bagaimana seorang istri, seorang perempuan sebelum nikah dia kepada suaminya, maka si perempuan ini sudah mendaftar. Dia itu untuk berangkat haji. Mungkin tahun depan misalkan 2023 dia itu berangkat haji. Maka si perempuan ini menikah sebelum 2023, padahal dia sudah mau naik haji, suaminya belum. Nah, bagaimana si suami itu, apakah dia mengizinkan padahal dia sudah daftar sebelum nikah sudah daftar dan mau berangkat, wajah dilamar. Maka seorang suami ini dia harus berlapang dada, dia harus mengizinkan. Tapi kalau dia ini nazar, maka suami tidak boleh melarang seorang istrinya untuk mengerjakan hajinya. Jadi seorang suami itu memang itu haknya, kalau sudah menikah itu hak dirinya, jangan berangkat. Tapi dia sudah mendaftarkan dirinya sebelum dia nikah. Kalau sebelum nikah dia sudah daftarkan, dia cuman adabnya sajalah untuk menyampaikan, meminta izin, dan si suami harus mau, jangan melarang. Sebaiknya dia jangan melarang, karena dia sudah sebelum nikah dia sudah mengumpulkan uang untuk berangkat haji. Sebelum nikah dia berangkat.
Baik, itu yang kedua. Apa saja yang lagi? Nah, kita baca yang ketiga. Ketiga, yang mencegah seorang berangkat haji dan umrah, yang menegahkan itu karena ia sahaya, budak. Karena dia itu budak. Dan apabila ihram sahaya dengan izin tuannya, dan apabila ihram sahaya dengan izin tuannya, ihram budak itu minta izin kepada tuannya, maka tidak harus ia tahallul. Maka tidak harus dia tahallul. Jikalau dibatalkan hajinya sekalipun, dari karena hajinya itu wajib dengan izin tuannya, dan harus bagi tuan menegahkan sahayanya jikalau ada ia budak mukatab atau gundiknya yang beranak ia dengan dia sekalipun daripada naik haji sebelum ada haji itu sunnat atau fardu. Maka jika ihram anak atau istri atau sahaya dengan tiada izin bapa atau suami atau tuan, maka harus bagi mereka itu menyuruh melepaskan ihram haji. Maka wajiblah atas mereka itu tahallul. Maka jika enggan istri, tak mau dia membantah istri. Jika enggan istri atau sahaya perempuan daripada tahallul, tak mau dia tahallul. Perempuan ini, budak ini tak mau, istrinya tak mau, maka harus bagi suaminya dan tuannya mengwatok dia, menjimai dia, dan mengambil kesukaan dengan dia. Maka berdosalah perempuan itu. Berdosalah perempuan itu. Nah, jadi yang ketiga ini yang berhak melarang mencegah seorang itu berangkat haji adalah tuan. Bila budak mereka itu berangkat haji, maka ia itu harus minta izin kepada tuannya apabila ia dalam keadaan ihram. Maka minta izin kepada tuannya. Maka tidak harus dia tahallul. Tak mesti dia itu sampai hajinya itu sampai tahallul. Jikalau dibatalkan hajinya sekalipun. Jikalau dibatalkan hajinya, maka dari karena hajinya itu wajib dengan izin tuannya. Orang mengerjakan haji ini kan sampai tahallul, ya kan? Sampai tahallul. Walaupun dibatalkannya hajinya, dibatalkannya oleh budak ini akan hajinya, maka tuan ini bisa mencegah, daripada haji seorang. Belum sampai dia tahallul, dia bisa cegah, baik itu budak mukatab atau gundik sekalipun yang naik haji, baik itu yang sunat atau fardu, tuan bisa, majikan bisa mencegah haji daripada budaknya. Kalaulah ihram seorang anak, ihramlah seorang istri, ihramlah dah sahaya, tidak dengan izin bapa, tidak dengan izin suami, tidak dengan izin daripada tuannya. Ketiga-tiga ini, seorang anak ihram tanpa izin orang tua, seorang istri ihram tanpa izin suami, seorang budak gundik ihram tanpa izin tuannya, maka harus bagi mereka menyuruh lepaskan ihram itu, katanya. Boleh lepaskan tanggal ihram haji itu. Maka saat dikatakan itu lepaskan, udah. Yang tiga-tiga ini tahallul. Paham sini?
Sudah dilepaskan tahlul. Misal saat seorang itu sedang dia tawaf, datang suaminya, datang majikannya, datang orang tuanya, nampaknya pulang. Tahlul belum, maka pulang. Nah, saat dia disuruh pulang seperti itu atas perintah, kenapa? Mengerjakan ibadah ini tanpa izinku. Antas di rumah nggak ada lauk, nggak ada ini, pulang. Saat itu tahlulnya, padahal belum selesai. Saking kekuatan izin dari ibadah haji ini terletak di antara, yaitu tiga ini: orang tua, suami, dan tuan itu. Oke, kalau misalnya si istri ini membangkang, enggan, kalau dalam kitab bahasa bilang, atau budaknya juga, yaitu enggan perempuan untuk daripada tahlul, maka yaitu boleh bagi suami, boleh bagi tuan untuk menjimainya kalau dia belum tahlul. Kan karena orang lah haji kan tidak boleh watok, kan? Tidak boleh jima, tidak boleh ini, karena dia dalam keadaan haji. Karena dalam keadaan haji dia. Bila dia dalam keadaan haji berhubungan, maka membayar dam. Tapi si istri ini pergi tanpa ada izin suami. Tapi budak ini pergi tanpa ada izin tuannya. Ya. Maka boleh hak mereka dua ini, maka harus mewatokkan dia walaupun dia belum ihram. Makanya tadi ketika dikatakannya lagi ngapain ini? Misalnya itu, kenapa pergi ihram tanpa ada izinku? Istrinya sedang lagi tawaf, begitu tuh pulang. Ya. Saat disuruh pulang, maka yaitu dia tahlulkan dirinya. Nah, enggan, tak mau, tak mau tariknya, itu boleh dia mewatokkannya atau menjimahnya. Dan di situ seorang suami atau tuan boleh mengambil kesukaan dengan dia, maka berdosalah perempuan itu. Ya, berdosalah perempuan itu bila enggan, bila dia tidak mau daripada perintah dua ini, suami dan daripada tuannya. Ini ada tetapi lagi. Tetapi tidak berdosa tuannya dan suaminya karena ia ihram tidak dengan izinnya, tetapi tidak berdosa tuannya dan suaminya. Tuan dan suami tak berdosa. Kenapa? Karena dia ihram tidak dengan izinnya. Kuncinya itu. Kenapa Bapak larang? Istri kan sedang beribadah. Gitu. Istri kan sedang tawaf. Dia kan sedang sa'i. Dia sedang ihram. Kenapa dilarang? Maka si suami melarang hal itu tidaklah berdosa. Kenapa? Karena dia tidak minta izin. Kenapa Bapak larang dia? Dia kan puasa sunat. Puasa sunat itu kan bagus. Istri yang salehah itu adalah istri yang menjalankan ibadah sunat. Senin Kamisnya dia kerjakan, puasa Yaumul Bid dia kerjakan. Itu istri yang baik, itu istri yang salehah, taat kepada Allah. Kata orang, dinasihatinnya oleh kawannya, maka suami kan, iya, itu amalan baik. Tapi dia mengerjakan puasa sunat itu tanpa izinku. Jadi oleh karena itu aku berhak untuk mencegahnya. Amalan itu baik, tapi izinnya tidak ada. Amalan yang baik, iya bagus. Dia pergi ke sana untuk silaturahmi, dia pergi ke sana ya untuk bertemu dengan temannya, mengaji dia di sana. Bagus. Akan tetapi dia keluar tanpa ada izinku. Ini dua, suami dan tuan. Letaknya tidaklah berdosa tuan dan suami ini. Mengapa? Karena dia tidak ada izinnya.
Dan tidak harus bagi anak atau cucu atau istri tahallul dengan tidak disuruh bapaknya atau suaminya. Tidak harus, tidak boleh bagi seorang anak atau cucu atau istri tahallul dengan tidak disuruh bapaknya atau suaminya, tanpa ada menyuruh mereka ini, jangan pula tahallul. Harus ada perintah daripada tuan, harus ada bapak, itu yang merintahkan. Ya, bapak dan suami. Ini bapak yang orang tua yang lebih punya kuasa itu bapak. Bila anaknya perempuan, bila anaknya laki-laki dilarangnya, maka yaitu bapak. Kuatnya bapak. Apalagi seorang bapak itu adalah walinya, dia berhak melarang daripada untuk berangkat haji dan umrah itu tanpa ada izin mereka. Tetapi harus bagi sahaya laki-laki tahallul dengan tiada disuruh oleh tuannya. Tetapi harus bagi saya atau budak laki-laki tahallul dengan tidak disuruh oleh tuannya. Dia boleh saja untuk mencukur, ya, untuk supaya halal, tanpa disuruh dengan oleh tuannya dia cukur, tahallulkan. Dan apabila disuruh ibu, bapak dan suami dan tuan melepaskan ihram, maka wajib atas mereka itu tahallul. Wajib mereka itu dia tahallul. Nah, itu perkaranya. Jadi kesimpulannya dari yang tiga ini adalah tuan boleh melarang hambanya. Tuan boleh melarang hambanya, budaknya, untuk melaksanakan haji. Boleh tuan itu. Apakah haji saja? Termasuk umrah. Dia boleh, baik itu haji dan umrah fardu maupun haji dan umrah itu sunnah. Nah, kenapa? Daripada seorang yang melaksanakan ini seorang hamba dilarang oleh tuannya karena ada dua alasan. Pertama, segala manfaat hamba itu milik tuannya. Itu alasannya. Karena dilarang. Karena segala manfaat hamba itu milik tuannya. Yang kedua, budak tidak diwajibkan melaksanakan haji dan umrah. Paham sini? Nah, kita buat kesimpulannya. Yang ketiga, tuan. Seorang hamba melaksanakan haji umrah fardu atau sunnah, maka tuan boleh mencegah karena ada dua alasan. Satu, segala manfaat hamba itu milik Tuhan. Ini alasan. Segala manfaat hamba itu milik Tuhan. Yang kedua, hamba budak tidak diwajibkan
Di sinilah kekuatannya Tuhan itu. Karena mereka tidak wajib. Apalagi pergi dengan diam-diam, mereka tidak wajib. Di sinilah miliknya daripada Tuhan itu. Tidak diwajibkan haji dan umrah. Dah, itu yang ketiga, seorang tua. Yang keempat, yang mencegahkan seorang itu berangkat haji dan umrah, yang menegahkan itu adalah ihsar am, yaitu ditahan orang akan dia pada segala jalan daripada naik haji. Ihsar am, yaitu ditahan orang akan dia pada segala jalan daripada naik haji. Melainkan dengan perang atau membelanjakan harta, maka tatkala itu harus baginya tahallul. Jika lanjut masa naik haji, atau dia teruskan melanjutkan daripada hajinya, atau ditegah orang akan dia daripada kembali. Yang keempat, ya. Yang keempat ini yang bisa mencegah atau yang boleh daripada tidak melaksanakan haji dan umrah seorang adalah apa ihsaru'an? Halangan, rintangan. Ini yang keempat. Dalam perjalanannya banyak rintangan, dalam perjalanannya banyak halangan, maka dia boleh mencegahkan dirinya untuk berangkat haji dan umrah itu. Pahami? Disebut dia namanya ihsaru am. Betul, ihsaru am. Contoh, dalam perjalanan seorang ini berangkat haji, kemudian yaitu dalam perjalanannya seorang yang dalam perjalanan berangkat haji, contoh perjalanan berangkat haji, maka ada orang yang hendak menahan dia, orang yang hendak menangkap, atau terjadi peperangan, di mana? Di dalam perjalanannya. Maka bila terjadi ini contohnya dalam perjalanan, maka boleh dia tahallul. Boleh dia tahallul. Padahal belum selesai. Masih baru ihram, perjalanan menuju ke Mekah, terjadi peperangan.
menyelamatkan harta, untuk menyelamatkan jiwa, maka saat itu dia dalam keadaan apa? Udah tahallul. Sementara orang berpakaian ihram dalam perjalanan mereka, maka ini disebut dengan ihsan. Ada halangan. Kenapa kamu pakai baju ini? Kenapa kamu yang dilarang-larang oleh daripada haji umroh ini dia lakukan? Kenapa kamu belum selesai? Kita belum banyak. Ada peperangan terjadi, ada ini, ada begal, ada lain sebagainya. Maka dia boleh dia tahan. Amin. Ini yang keempat, yang boleh mencegah, yang mencegahkan daripada seorang untuk melakukan. Yang kelima, yang menegahkan itu ihsaru khas. Ihsaru khas. Yang kelima disebut, kalau ini dia disebut ihsaru am. Yang kelima disebut dia ihsaru khas. Kalau tadi am, ihsaru khas namanya. Ihsaru khas. Kalau ini am, umum. Ya. Ihsar itu artinya rintangan umum, halangan umum, hambatan umum. Kalau ihsar khas, hambatan khusus. Ya. Misal terjadi bencana itu kan umum, bisa jadi angin, bisa jadi umum, bencana umum. Kalau khusus, dia khusus. Apa ihsar khusus? Rintangan khusus itu apa? Yaitu ditahan oleh yang zalim akan dia, atau sebab berhutang tatkala ia itu ada ia papar miskin, maka harus baginya tahallul. Ya? Nah, ini yang kelima disebut dengan adalah ihsar rintangan, halangan, tapi ringan saja, yang untuk khusus. Contoh, seorang itu dia berhutang. Seorang itu berhutang. Orang berhutang. Jadi kalau dia berangkat itu haji dan umroh, hutang dulu selesaikan. Hutangnya sampai kapan sana. Bila ada orang yang menagih hutang saat dia terpaksa, itu dia berhak. Dia berhak karena dia punya hutang. Nah, ini yang wajib, yang sunnah apalagi, yang umrah apalagi. Bila ada dalam keadaan boleh dia berangkat dalam keadaan haji dan umrah itu bila yang punya hutang mengizinkan. Tapi pulang nanti jadi apa ya? Tapi kalau dia tanpa, maka kalau dia kerjakan haji juga tanpa, dia berhak untuk melepaskan. Boleh dia berhutang. Orang yang berhutang, orang yang ditahan. Karena hal tertentu. Jika kedua ini didapati, maka yang itu boleh bertahan. Ditahan oleh yang zalim, ditahan oleh orang yang zalim. Ditahan. Siapa yang tahan dia? Orang yang zalim. Atau sebab berutang tatkala itu ada miskin. Ya. Ini yang tahan mereka ini adalah orang yang zalim. Yang zalim.
bila ini ada, maka dia boleh bertahun pribadi. Jadi khusus seorang yang dia melakukan ini namanya isar khas, orang dipenjarakan atau semacam lah dengan cara zalim. Karena ia tu boleh ya, secara zalim dia. Kemudian yang terakhir yang keenam, nah ini baru dia. Yang menegakkan itu utang, nah, baru aja ini. Agak nyambung 5 dan 6 nih. Yang keenam, yang menegakkan itu utang, maka tidak harus bagi yang mengutangi menyuruh akan orang yang diutanginya melepaskan ihram, tetapi boleh harus bagi yang mengutang menegakkan daripada safar, melainkan jika ada yang diutangnya itu papa, kecuali dia miskin atau di piutangnya itu bertegah. Jikalau ada lagi perutangannya itu sangat sesaat sekalipun. Nah, yang keenam ini, yang keenam adalah karena ada utang belum dibayar. Kalau ini tertahan pribadi tadi. Tapi yang cenderungnya ke yang kelima ini, dia ditahan oleh orang zalim. Saat dia ditahan oleh orang zalim, maka dia boleh melepaskan, dia bertahan. Kalau yang keenam itu adalah mereka yang berangkat haji sementara dia utangnya belum lunas, maka si beri utang itu boleh mencegahkan keberangkatannya untuk berangkat naik haji. Ya, dia boleh berangkatnya untuk melunasinya sampai dia bisa melunas. Kecuali dia itu miskin, itu tak bisa dicegah lagi. Kalau dia itu daripada belum melunasi bayarnya utangnya, dan dia itu sudah jatuh tempo, tapi kalau belum jatuh tempo tidak masalah. Ya, dan berutang memang, lupa utang itu belum sampai waktu bayarnya. Ya, kalau dia berangkat haji sementara itu sudah jatuh tempo, tapi kalau belum jatuh tempo nggak apa-apa, karena kan belum jatuh tempo. Tahun depan ya, nanti saya akan bayar. Rupanya dia umroh sebelum jatuh tempo, itu tak apa-apa. Makanya kalau berutang itu harus ada tempo, harus ada tempo. Maka utang itu harus dibayar. Ibadah macam kita lakukan seperti itu berhak si penghutang, ya, berhak si penghutang. Maka itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda hutang itu adalah zalim. Menunda-nunda hutang itu adalah haram. Dia tunda. Saat nanti ditanya, Pak, Bapak utang Bapak kenapa enggak bayar? Orang itu enggak minta kok katanya. Dia diam aja ya. Padahal ini, maka dia tak mesti dia minta, kan sudah dikasih tempo. Hutang itu wajib dibayar. Saking disitulah. Makanya ibu-ibu belajar kemarin itu tentang hawalah. Itulah muncul daripada hawalah untuk meringankan orang yang bayar hutang, mengalihkan dia dalam apa? Hutang itu wajib bayar. Sampai-sampai itu apa? Sampai-sampai Nabi aja nggak mau sholatkan seorang yang ada utangnya. Nggak mau saya sholatkan. Apakah ini mayit ini ada utangnya? Ada ya Rasulullah. Saya tak mau sholatnya. Sakit takutnya masalah hutang nih. Ya, utang sangat penting. Jangan melambat-lambatkan utang. Saat itu mendengar orang itu, Rasulullah tak mau salatkan. Kalau ada dia utangnya tidak ada lagi, maka saya akan salatkan. Maka tunjuk tangan Abi Qatadah. Abi Qatadah sahabat Nabi. Saat itu, ya Rasulullah, mayit ini utangannya alihkan ke saya. Nah, itu baru Nabi mensalatkan. Maka disitulah saat seorang itu wajib utang. Sampai beribadah sholat dari pun utang jangan sampai tertunda. Berutang sama orang sampai 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun yang kita lakukan kebaikan, utangnya belum terbayar, itu transfer kebaikannya itu kepada dia. Dosa yang dilakukan oleh orang yang memberikan utang, itu transfer ke dia. Jadi tekor kan? Utangnya, ininya. Jadi yang di sana enggak tahu utangnya kemana. Maka dicari. Kalau utang 1,
Itu oke lah, cari warisan. Kalau utang banyak, di akhirat dia mau cari coba. Maka disitulah ketika ada orang untuk mau disolatkan itu atau disolatkan atau belum dikuburkan ditanya, apakah mayit ini ada utangnya? Silahkan selesaikan di warisan. Apakah mayit ini ditanya utang perkara-kara? Baiknya itu adalah sebelum daripada mengerjakan tahyizul mayit. Ditanya supaya ringan perjalanannya itu. Maka kalau ada utang terus diwasiatkan itu, disuruh utang bayar lanjutin. Ya, kalau Pak Wah ada utang tulis, nanti anak yang lanjutkan atau orang, atau minta dilepaskan atau minta dihawalahkan, minta dialihkan kepada yang lain. Utang tetap bayar. Kalau seorang itu dia itu meninggal dengan kain kafannya laki-laki itu 3, maka ada orang menagih hutang, maka wajib dia itu menahan, jangan di 3 lapis. Jadi yang 1 itu milik Allah, 2 itu milik si hutang. Cuma 1 lapis saja, 1 lapis. Itu saking tingginya mereka itu, hak mereka itu saat utang. Jangan waktu meminta utang lembut. Waktu ditagih lari sana, lari sini. Ya. Paling tidak itu ada komunikasi. Bila tidak, kasihlah tempo lagi. Udah jatuh tempo, kasih tempo lagi. Jatuh tempo, nggak apa-apa. Dikasih. Ini jangan sembunyi. Ibadah, walaupun dia itu mati syahid sekalipun, nggak ada apa-apanya. Maka utangnya ini sangat penting. Kecuali dia ada niat bayar. Ini nggak ada niat untuk bayar. Ada niat yang untuk membayarkan utangnya, maka mohon dia kepada Allah. Dia berusaha, dia sampaikan kepada orang yang berikan piutang ini. Terus dia tetap jaga hubungannya. Waktu minjam utang kan tetap jaga dia hubungannya. Udah waktu ditagih hilang jejak entah kemana. Nah, ini kejadian di masyarakat dimanapun kita berada seperti itu. Utang, makanya ingat utang. Utang manusia kita udah ketakutan. Utang sama Allah, salat, mengqadha salat itu, nah itu utang. Dainul haqqu, utang kepada Allah itu lebih hak yang wajib kita tunaikan, insyaallah. Baik, inilah dia 6 perkara yang berhak, yang itu mencegahkan haji seseorang itu adalah utang. Yang terakhir ditutup dengan utang. Insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma akhtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ij'al taubatana taubatan maqbula wa la taj'al taubatana taubatan marduda. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina min ad-dunya qawla la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.